Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan memaparkan materi anggaran perusahaan dengan tema biaya overhead produksi. Dengan anggota kelompok sebagai berikut. Untuk yang pertama, ada saya sendiri, nama saya Vindi Rantika dari Prodi Manajemen Pagi dengan NIP 2001-004. Hai, perkenalkan nama saya Jarwanti dari Prodi Manajemen semester 3, NIM 2001-006. Perkenalkan, nama saya Lengga Asri Ramadhani dari Prodi Manajemen Pagi dengan NIM 2001-026. Saya akan menjelaskan untuk materi yang pertama. Untuk materi yang pertama ada anggaran biaya overhead. Di sini anggaran biaya overhead adalah seluruh biaya yang tidak terkait secara langsung dengan kegiatan produksi barang dan jasa. Jadi yang dimaksud dengan biaya overhead adalah biaya yang tidak terkait secara langsung dengan kegiatan produksi barang dan jasa. Untuk yang selanjutnya, tentang kelompok biaya overhead produksi. Untuk kelompok biaya overhead produksi sendiri ini ada yang pertama, biaya bahan baku tidak langsung. Untuk yang kedua, ada biaya tenaga kerja tidak langsung. Dan untuk yang ketiga, ada biaya pabrikasi lainnya. Untuk yang selanjutnya, ada manfaat anggaran biaya overhead. Secara umum ini, anggaran biaya overhead disusun sebagai alat perencanaan, mengkoordinasian, dan pengendalian yang dapat membantu pihak manajemen menjalankan kegiatan perusahaan. Dan untuk tujuan penyusunan anggaran biaya overhead pabrik ini adalah yang pertama, untuk mengetahui penggunaan biaya overhead secara lebih efisien. Dan yang kedua, untuk menentukan harga pokok produksi. Dan untuk yang ketiga adalah alat pengendalian biaya overhead. Sekian penjelasan dari saya. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Jarwanti. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh Mbak Vindi Rantika. Untuk materi yang selanjutnya yaitu ada sifat-sifat biaya overhead. Untuk yang pertama yaitu ada biaya tetap, yang kedua yaitu ada biaya variabel, yang ketiga yaitu ada biaya semi variabel. Nah, untuk yang biaya tetap yaitu biaya yang tidak berubah sesuai dengan tingkat produksi. Contohnya yaitu ada biaya penyusutan dan biaya gaji. Yang kedua yaitu ada biaya variabel, yaitu biaya yang jumlahnya berubah sesuai dengan jumlah biaya produksi pada satu tahun atau satu periode. Contohnya yaitu biaya tenaga kerja secara langsung dan biaya bahan baku langsung. Yang ketiga yaitu ada biaya semi variabel, yaitu biaya yang jumlahnya berubah-ubah secara tidak proporsional atau tidak sebanding dengan kuantitas barang yang diproduksi. Contohnya yaitu ada biaya tenaga kerja tidak langsung dan biaya pemeliharaan. Untuk yang selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran biaya overhead. Yang pertama yaitu ada anggaran unit yang akan diproduksi. Yang kedua, ada berbagai standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Yang ketiga, ada sistem pembayaran upah yang dipakai oleh perusahaan. Yang keempat, ada metode alokasi biaya yang dipakai oleh perusahaan. Materi yang selanjutnya yaitu masih tentang penyusunan anggaran biaya overhead. Nah, untuk yang kelima yaitu produksi barang jadi yang direncanakan akan diproduksi dalam satu periode anggaran. Kemudian yang keenam yaitu biaya overhead tetap yang juga dianggarkan oleh perusahaan. Kemudian yang ketujuh yaitu ada biaya overhead variabel yang juga dianggarkan oleh perusahaan. Kemudian yang kedelapan atau yang terakhir yaitu ada biaya overhead semi variabel. Nah, untuk yang materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Mbak Lingga Asri Ramadhani. Selanjutnya contoh soal. PT Berkah Abadi Jaya hendak menyusun biaya overhead produksi untuk bulan Januari 2008. Berikut ini adalah informasi yang diperlukan untuk menyusun anggaran biaya overhead tersebut. Anggaran produksi kemeja CS76 untuk bulan Januari sebagai berikut. Selanjutnya, anggaran biaya produksi menampung seluruh perkiraan pemakaian bahan baku, anggaran pemakaian tenaga kerja langsung, dan anggaran pemakaian biaya overhead produksi. Contohnya, PT Berkah Abadi Jaya hendak menyusun
anggaran biaya produksi untuk bulan Januari 2008. Berikut disajikan kembali anggaran produksi PT Berkah Abadi Jaya bulan Januari 2008. Dari materi yang telah dipaparkan, apakah dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Dari materi yang sudah dijelaskan tersebut, saya ingin bertanya, Silahkan untuk Mbak Lingga. mengapa digunakan biaya overhead pabrik sebagai dasar pembebanan biaya? Mohon penjelasannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jarwanti. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Lingga Asri Ramadhani. Silahkan Mbak Jarwanti yang ingin menjawab pertanyaan dari Mbak Lingga. Menurut saya, sebelum menentukan anggaran biaya overhead pabrik, seharusnya kita menggolongkan biaya overhead pabrik terlebih dahulu. Nah, dengan cara penggolongan tersebut akan memudahkan dalam menentukan seberapa besar anggaran yang perlu disisihkan sebagai anggaran biaya overhead pabrik sesuai dengan usaha perusahaan tersebut. Sekian, mohon maaf jika banyak kekeliruan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Mbak Lingga yang sudah bertanya, dan terima kasih untuk Mbak Jarwanti yang telah menjawab pertanyaan dari Mbak Lingga. Untuk yang selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Izin bertanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Jarwanti. Silahkan untuk Mbak Jarwanti. Nah, pertanyaan saya, mengapa biaya overhead pabrik yang dimasukkan ke dalam proses produksi dihitung berdasarkan BOP yang dibebankan? Sekian dan terima kasih. Baik, akan saya jelaskan. Karena pembebanan BOP sudah terlebih dulu dimasukkan ke dalam anggaran biaya produksi yang akan menghasilkan HPP. Di akhir periode akan muncul BOP sesungguhnya. Sebagai akun penutup, BOP dibebankan, selisihnya akan ditutup oleh BOP, sehingga terlihat jenis laba atau selisih rugi. Biasanya dalam metode harga pokok pesanan, selisih tersebut akan dibebankan pada HPP. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. No matter what I say, keeping you close.